Om Swastiastu. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa anak-anakku dalam keadaan damai, sehat, bahagia, rahayu dan rahajeng dalam lindungan Hyang Widi. Nah, sebelum belajar, mari kita mengucapkan doa belajar seperti biasanya. Om Pawakana Saraswati Wajibir Wajiniwati Yatsnam Wastu Diawasu. Semoga setelah mengucapkan doa belajar tadi, semoga pikiran kita selalu terarah, diberikan inspirasi, dianugerahkan inspirasi, dan senantiasa positif dan terfokus pada pembelajaran hari ini. Nah, pada hari ini kita akan lanjut pada pembelajaran Warige yang kemarin kita membahas mengenai pengertian, hakikat, kemudian asal-muasal, dan juga bagaimana aksioma Warige. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai dauh, penanggal dan panglong, sasih, kemudian ada wewaran, dan juga wuku. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak berikut ini. Dauh merupakan sistem pembagian waktu menurut Warige yang sama prinsipnya dengan jam. Ya, jam. Nah, namun perbedaannya adalah di dalam Warige ini, di dalam dauh ini, tentu berbeda jumlah jamnya dengan jam pada umumnya. Lama satu harinya itu adalah mulai dari jam 6 pagi matahari terbit sampai jam 5.59 keesokan harinya. Terdiri dari panca dauh dan juga asta dauh. Panca dauh ini merupakan istilah lainnya adalah dauh sekaranti, sedangkan asta dauh itu terdiri dari 8 pembagian waktu pagi dan malam. Panca dauh itu ada 5 pembagian waktu pagi dan malam. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai panca dauh. Bisa dilihat di dalam tabel berikut ini ada pembagian daripada dauh pisan, dauh ro, dauh telu, dauh pat, dan juga dauh lima. Nah, ada pembagian pagi dan juga malamnya, bukan? Nah, bagaimana pembagian waktunya? Bisa dilihat di dalam tabel berikut ini. Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 17.59 itu adalah pembagian daripada dauh paginya. Yang terakhir itu adalah dauh 5. Sedangkan dauh malam itu diikuti berawal dari dauh 5 jam 18 sampai ke atas dauh pisan itu jam 5.59 malam. Ya, itu masih dalam pembagian waktu malam. Nah, keesokan harinya itu jam 5.59 pada saat matahari terbit. Itu tadi pembagian waktu daripada panca dauh dari dauh pisan, dauh ro, dauh telu, dauh pat, dan juga dauh lima. Bagaimana? Sudah jelas? Baik, kita akan lanjut ke pembagian sasih. Ya, perhitungan sasih. Perhitungan sasih ini merupakan perhitungan bulan pada tahun Surya Pramana dan juga kalender Chandra Pramana. Agak-agak mirip ya dengan bulan pada tahun Masehi? Mirip saja, tapi tidak sama. Nah, bagaimana bagian-bagiannya? Ada sasih kase, karu, katiga, kapat, kalima, kanem, kapitu, kawolu, kesanga, kadase, ceste, dan asade. Nah, dari 12 sasih ini tentunya kita tidak tahu kapan terjadinya ya. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, maka kita perlu beradaptasi juga dengan tahun Masehi, yaitu bulan-bulannya. Mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, di mana letak sasih kase ini? Nah, kalau misalkan supaya lebih mudah kita menghitungnya, kita mulai dengan perhitungan jam yang pada umumnya ya, pasti anak-anakku sudah pernah ya diajarkan sebelumnya pada waktu SMP ataupun pada waktu SD. Nah, dari sasih kase kita lihat angka 1. Ya, angka 1 kalau misalnya kita tarik garis lurus sampai ke bawah, itu berada pada angka 7. Angka 7 itu adalah bulan ke-7 pada
tahun Masehi, yaitu bulan Juli. Jadi Sasekasa diperkirakan ada pada bulan Juli. Namun berbeda ya, tiap-tiap tahunnya tidak menentu. Bisa saja Sasekasa itu berada pada bulan Juni atau bulan Agustus. Karena tiap tahunnya itu selalu bergilir seperti itu terus-menerus. Jadi berbeda tiap tahunnya, begitu ya. Nah, kita perkirakan pada umumnya saja Sasekasa itu berada pada bulan Juli. Nah, kemudian Sasekaru kita tarik dari angka 2 kepada angka apa? Angka 8. Jadi Sasekaru itu berada pada bulan Agustus, yaitu bulan ke-8 dari tahun Masehi. Begitu seterusnya. Saseka-3 itu berada pada bulan September, Saseka-4 itu berada pada bulan Oktober, Saseka-5 itu berada pada bulan November, Saseka-6 itu Desember, Kapitu itu Januari, Kawolu itu Februari, dan Kesange itu adalah bulan Maret, Kadase itu adalah bulan April, Kajesta itu adalah bulan Mei, dan Kasada itu adalah bulan Juni. Nah, bagaimana penentuan hari sucinya? Nah, untuk hari suci, ale dewasanya atau ayuning dewasanya untuk melaksanakan keberadaan pelaksanaan hari suci dewayatnya itu berada pada Saseh, Kapat, Kalime, dan Kadase. Nah, kemudian untuk butayatnya, itu ayuningnya atau hari baiknya itu berada pada Sasih Kanem dan juga Sasih Kasange. Kemudian untuk perayaan hari suci. Nah, ini perayaan hari suci berdasarkan Sasih, yaitu ada pada apa? Ya, apakah anak-anakku bisa menjawab? Sasih apa? Nah, kita awali dengan Sasih Kapitu. Purwani Tilem Kapitu, yaitu adalah hari suci Siwaratri. Kemudian selanjutnya adalah apa? Ya, Sasih Kasange. Nah, Sasih Kasange ini ada yang disebut dengan hari suci Tawur Kesange, yaitu dilaksanakan pada Tilem Sasih Kasange. Kemudian esok harinya itu ada berada pada Penanggal Apisan Sasih Kadase. Itu adalah hari suci Nyepi. Nah, begitu. Nah, bagaimana pergantian Sasih ini? Nah, itu tergantung daripada perhitungan Penanggal dan Panglong. Bagaimana perhitungan Penanggal dan Panglong itu? Kita simak berikut ini. Penanggal dan Panglong. Penanggal ini merupakan hari di mana sebelumnya purnama, yang merupakan perhitungan 15 hari untuk menuju hari suci purnama, yaitu Penanggal yang ke-15 itu sendiri. Kemudian kalau Panglong itu merupakan hari sebelum Tilem, yang dimana itu adalah hari setelah purnama. Nah, ini merupakan perhitungan yang didasarkan untuk menghitung daripada keberadaan Sasih itu sendiri. Sasih itu berawal dari Penanggal, kemudian berakhir pada Tilem. Nah, misalkan pada contohnya, Penanggal Apisan Sasih Kadase, itu adalah hari suci Nyepi. Nah, Penanggal Apisan diawali sebagai permulaan terjadinya Sasih itu. Penanggal Apisan Sasih Kadase berarti sudah mulai memasuki Sasih Kadase. Kemudian, untuk berakhirnya Sasih tersebut diakhiri dengan Tilem itu sendiri, dan itu merupakan Panglong yang ke-15. Penanggal dan Panglong ini terdiri dari 15 masing-masing. Penanggal ada 15 dan juga Panglong pun juga ada 15. Penanggal dimulai dari Penanggal Apisan, Penanggal Ping Kalih, Penanggal Ping 3, Penanggal Ping 4, Penanggal Ping 5, Penanggal Ping 6, Penanggal Ping 7, Penanggal Ping Kutus, Penanggal Ping Sia, Penanggal Ping Dase, Penanggal Ping 11, Penanggal Ping Roras, Penanggal Ping 13, dan selanjutnya adalah Purwani sebutannya. Kemudian baru dilanjutkan dengan Purnama. Jadi ada 15 penanggal, yang dimana penanggal yang nomor 14 dan juga penanggal yang nomor 15 itu berbeda namanya.
bukan penanggal ping 14 dan juga bukan penanggal ping 15. Tetapi penanggal 14 ini, yang ke-14 ini disebut dengan Purwani. Purwani itu artinya adalah sebelum, dan selanjutnya adalah penanggal yang ke-15 itu disebut dengan hari sucinya adalah Purnama. Nah, itu sudah berjalan sasih, misalkan sasih kadase seperti contoh tadi. Jadi sudah berjalan sebanyak 15 hari. Nah, selanjutnya baru Panglong. Panglong, apisan, Panglong, ping kalih, Panglong ping 3, Panglong ping 4, Panglong ping 5, Panglong ping 6, Panglong ping 7, Panglong ping kutus, Panglong ping sia, Panglong ping dase, Panglong ping 11, Panglong ping 12, Panglong ping 13. Nah, selanjutnya baru apa? Purwani, ya. Panglong yang ke-14 itu disebut dengan Purwani. Jadi tidak ada istilah Panglong ping 14, tapi yang ke-14 itu disebut dengan Purwani atau sebelumnya Tilem. Jadi penanggal ping yang 14 itu disebut dengan Purwani, Purnama, sedangkan Panglong yang ke-14 itu disebut dengan Purwani Tilem. Nah, Tilem itu sendiri adalah Panglong yang ke-15. Berakhirlah sasih tersebut. Esoknya, setelah Tilem baru diawali dengan penanggal lagi. Begitu seterusnya. Diawali penanggal, selanjutnya baru Panglong, kembali ke penanggal. Penanggal dan Panglong yang berjumlah 15 dan 15 inilah merupakan jumlah daripada keberadaan sasih itu. Dipengaruhi juga dengan keberadaan dauh, begitu ya. Jadi, sasih, dauh, dan juga penanggal dan Panglong ini tentu dia apa? Tentu dia saling berkaitan, menjadi satu kesatuan. Begitu juga nanti dengan wuku dan juga wewaran. Jadi ini saling satu kesatuan, inilah yang membentuk daripada keberadaan hari suci itu ada, dan bagaimana hari tersebut disebut dengan ale atau hari yang buruk, atau disebut dengan ayu atau hari yang baik. Nah, penyebutan daripada hari baik dan hari buruk itulah yang Ibu singgung kemarin, apa? Padewasan itu sendiri. Selanjutnya adalah wuku. Wuku ini adalah salah satu perhitungan yang merupakan perhitungan yang bisa diadaptasi kemudian dikolaborasikan dengan beberapa pancawara, triwara, dan juga wewaran itu sendiri. Nah, wuku ini terdiri dari 30 wuku yang tentunya ini merupakan ciri unik kita ya, ciri khas kita yang diadaptasi dari kalender Jawa atau tahun Pawukon itu sendiri. Satu wuku itu terdiri dari 7 hari. Dimulai dengan dinanya adalah dina redite. Jadi wuku itu dimulai dari hari Minggu. Ya, hari Minggu kemudian berakhir di hari Sabtu. Hari Minggunya kemudian beralih pada wuku berikutnya. Contoh misalkan wuku Sinta. Mulai dari Redite, Soma, Anggara, Buddha, Waraspati, Sukra, Saniscara. Itu wuku Sinta. Sudah 7 hari. Selanjutnya di hari Minggu kemudian adalah wuku Landap. Ya, itu seterusnya. Wuku Landap ada Redite Landap, kemudian ada Seninnya adalah Senin Landap ya. Selanjutnya terus sampai Saniscara. Kemudian di Redite-nya kembali diganti dengan wuku berikutnya. Begitu terus selama berapa? 210 hari. Jadi kalkulasinya adalah dalam satu wuku itu 7 hari kan. Nah, sekarang 7 dikali 30 berapa? Ya, 210 hari. Jadi selama 210 hari atau 6 bulan inilah yang disebut dengan pawadalan atau odalan. Nah, dari 6 bulan ini kemudian beralih lagi 6 bulan, ditambah lagi 6 bulan, berarti genaplah 1 tahun. Dan tahun Pawukon ini jumlahnya berapa? Ya, tepat sekali 420 hari. Mengapa? Karena 6 bulan wuku itu adalah 210 hari jumlahnya, dimana 3 dikali 70. Dan kembali lagi 30 wuku untuk menambah 6 bulannya lagi, supaya genap 1 tahun itu adalah 420 hari. Gitu. Nah, kita mulai saja ya perhitungan wukunya. Dari wuku apa saja? Ya, mulai dari wuku Sinta, Landap, Ukir,
Kulantir, Tolu, Gumbrak, Wariga, Warikadean, Culuwangi, Sumsang, Dungulan, Kuningan, Langkir, Medangsia, Pujut, Pahang, Krulut, Merakih, Tambir, Medangkungan, Matal, Uye, Menail, Prangbakat, Bale, Ugu, Wayang, Kelau, Dukut, Watugunung. Genap bukan? 30 Wewaran. Wewaran ini adalah sistem perhitungan Wariga yang biasanya disandingkan dengan wuku dan memiliki hitungan matematis yang menghasilkan daripada rahina suci atau menghasilkan daripada keberadaan hari tersebut termasuk buruk atau baik, ya. Dan wewaran ini juga yang menentukan daripada keberadaan watak, kemudian kelahiran, begitu, dan masih banyak lagi, ya. Nah, pada umumnya itu terdiri dari dasewara. Dasewara ini mulai dari ekewara sampai dengan dasewara. Ekewara itu terdiri dari satu yang sesuai juga dengan namanya, yaitu eke, itu tunggal, ya. Kemudian ada dwiwara, ada triwara. Nah, kita mulai dari ekewara. Ekewara terdiri dari luang dengan uripnya itu satu. Kemudian mengepepet itu merupakan dwiwara yang terdiri dari uripnya adalah 5 dan 7. Kemudian ada triwara, itu pasah beteng kajeng yang uripnya adalah 9, 4, 7. Selanjutnya adalah caturwara. Caturwara terdiri dari Sri, Laba, Jaya Mandala, bisa dilihat di dalam tabel. Kemudian uripnya adalah 4, 5, 9, 7. Kemudian juga ada pancawara. Nah, pancawara ini penentu biasanya dengan triwara, ya. Pancawara ini terdiri dari Umanis, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Itu uripnya adalah 5, 9, 7, 4, 8. Bisa dilihat di dalam tabel. Dan biasanya percampuran antara triwara dan pancawara ini biasanya menghasilkan, kan misalnya triwara adalah pasah beteng kajang, kemudian pancawara Umanis, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Biasanya dalam satu waktu setiap 15 kali itu ada kajang Kliwon gitu dalam rahinanya, ya. Maka kita mengenal dengan hari suci Kajang Kliwon. Selanjutnya adalah satwara. Nah, di dalam satwara ini terdiri dari 6 wewarannya. Ada Tungleh, Arayang, Urukung, Paniron, Uas, Maulu. Nah, terdiri dari urip-uripnya bisa dilihat di dalam tabel ini. Kemudian begitu juga dengan saptawara. Nah, saptawara ini terdiri dari apa? Ya, pasti anak-anakku sudah tahu. Radite, Soma, Anggara, Buddha, Waraspati, Sukra, Sanis, Cara. Mulai dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Kemudian selanjutnya adalah Astawara. Astawara ini terdiri dari 8 warannya, yaitu Sri, Indra, Guru, Yama, Ludra, Brahma, Kala, Uma. Nah, kalau misalkan Astawara ini kan jumlahnya cukup banyak, ya. Cara menghafalkannya, ingat saja Astawara itu diawali dengan Sri, ya. Sri, Indra, Guru, Yama, Ludra, Brahma, Kala, Uma. Dan mereka juga memiliki beberapa urip, ya. Dan 8 urip ini bisa dilihat di dalam tabel. Selanjutnya adalah Sangewara. Sangewara ini terdiri dari Dangu, Jangur, Giges, Nohan, Ogan, Erangan, Urungan, Tulus, Dadi. Kita ulangi, ya. Dangu, Jangur, Giges, Nohan, Ogan, Erangan, Urungan, Tulus, Dadi. Dan mereka juga memiliki urip tersendiri dan bisa dilihat di dalam tabel. Nah, selanjutnya adalah Dasewara. Dasewara ini terdiri dari Pandita, Pati, Suka, Duka, Sri, Manuh, Manusa, Raja, Dewa, Raksasa. Mari kita ulang bersama-sama. Pandita, Pati, Suka, Duka, Sri, Manuh, Manusa, Raja, Dewa, Raksasa. Dan mereka juga memiliki uripnya tersendiri. Urip-urip inilah yang membuat daripada hitungan matematis di hari tersebut yang disebut dengan padawasan itu, baik itu ale ataupun ayuning. Nanti kita akan praktek, ya. Dan semoga masih ada waktu untuk menentukan daripada ekewara sampai dengan dasewara.
Baik, itu tadi pembelajaran hari ini dan semoga bermanfaat bagi kita bersama. Dan semoga pembelajaran tadi memberikan kesimpulan yang cukup jelas kepada anak-anakku sekalian. Dan silakan catat di buku catatan. Ikuti petunjuknya di Google Classroom. Dan Ibu akan akhiri dengan para mesanti. Namun sebelumnya, terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya untuk hari ini. Para mesanti, salam damai. Om Santi 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 Om. Suksema.